Bisa dipanggil Tere. Tadi sebenarnya sudah disampaikan tentang background saya dikit gitu ya dari Kak Admin. Makasih loh Kak Admin. Nah, itu adalah kali keempat ya saya dikasih kesempatan dan diberi amanah untuk sharing mengenai bahasa Korea nih di sini. Nah, teman-teman, kali ini temanya itu terkait dengan Korean Politeness Level atau tingkat kesopanan Korea. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar nih kalau di Korea itu bahasa Koreanya itu gimana kita menggunakan siapa itu lawan bicara kita. Tergantung lawan bicaranya, betul? Nah, mungkin kalau ada yang pernah dengar, nah kita akan mengulik nih terkait dengan hal tersebut. Saya izin share ya, Kak. Oke. Apakah sekarang udah terlihat Kak untuk screen-nya? Ya Kak, udah kelihatan. Aman kan nggak ada yang kayak item-item gitu, box di atas? Ah, aman. Oke, makasih. Jadi langsung kita boleh mulai. Informal sama formal nih. Sebenarnya banyak banget, tapi kita bahas ini dulu ya. Jadi pertama dulu nih, welcome Yorobo. Nah ini tadi sudah disampaikan bahwa saya di sini Korean transcriber dan PMI Korea Selatan. Kebetulan di Korea tuh udah 10 bulan nih, bulan ini tuh udah 10 bulan. Dan kalau teman-teman mau connect di sosial media saya, ada LinkedIn, serta Instagram, barangkali mau ada yang ngechat atau tanya-tanya, boleh langsung kepoin aja. Oke teman-teman. Nah, di sini sebenarnya ada yang namanya formal sama informal, tapi di sini saya akan bagi dulu ke beberapa informasi. Jadi formal sama informal tuh ada bedanya dari segi akhiran kata gitu ya. Saya izin annotate. Oke, kalau kita lihat di sini, formal ya, itu namanya formal digunakan saat bicara dengan orang lebih tua, orang yang baru dikenal, situasi resmi, meeting, atau presentasi. Nah, biasanya diakhiri dengan yo, sama semnida. Nah, teman-teman di sini kalau misalnya saya bilang Annyeonghaseyo tuh juga bisa aja sih sebenarnya. Cuma saya di sini tuh pakai Annyeonghaseyo tuh biasanya ke kalau dalam real life-nya gitu ya, ke orang-orang yang lebih berumur banget jauh gitu. Atau sama atasan kayak Sajangnim gitu, sama kayak bos gitu tuh Annyeonghaseyo gitu. Tapi kalau udah biasa ketemu gitu ya, itu bisa aja pakai Annyeonghaseyo gitu. Nah, kebetulan di sini tuh udah sering ketemu banget nih sama Kak Admin gitu ya, sama teman-teman yang lain juga. Jadi pakainya Annyeonghaseyo gitu. Tapi itu masih dibilang sopan kok. Dan ini teman-teman juga ada yang pernah dengar kayak condenmal, bandenmal gitu ya. Nah, kalau condenmal itu juga bahasa yang yang formal, kalau yang bandenmal tuh yang bahasa informal. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya di Discord atau di platform tertentu ngobrol sama orang asing yang belajar untuk bahasa Korea, sama-sama belajar bahasa Korea, jangan tiba-tiba anyong gitu doang ya. Nanti kalau misalnya teman-teman tuh baru belajar sih nggak apa-apa gitu ya, mungkin sana masih mengerti, apalagi ngomongnya sama native Korea. Tapi kalau, teman-teman nih, apa ya, kadang ada orang yang kayak sensitif gitu ya, "Lah kok pakai anyong sih, orang baru juga kenal udah anyong aja, udah kayak deket, emang siapa kamu?" Gitu mungkin ada sebagiannya kayak gitu ya. Jadi mungkin lebih baiknya ada cari amannya tuh sebenarnya kita tuh pakai aya, oyo di akhir gitu ya. Jadi yang nggak kesannya tuh bukan kesan yang kayak kita tuh lebih akrab banget, maksudnya bukan yang kayak kita tuh menggurui, enggak sih bukan menggurui ya, kayak lebih deket gitu, tapi tetap sopan. Nah itu pakai yang belakangnya yo 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 gitu. Nah, ini di sini akan dibahas ya 4 jenis sentence ya, ada deklaratif, interrogatif, imperatif, sama propositif. Nah, mungkin teman-teman tadi kemarin sempat ada yang tanya juga nih di sesi kelas bahasa Korea yang free course ini tentang beberapa kalimat yang gimana sih cara buat interrogatif gitu ya. Nah, ini mungkin akan dibahas secara umum dulu gitu, teman-teman. Nah, di sini akan ada formalnya ya. Di sini ada kita lihat semnida. Nah, semnida ini juga tergantung nih teman-teman. Kalimat ada kata dasar ya di Korea itu ada root word atau base word atau kata dasarnya. Misalnya kayak hada gitu ya. Jadinya hamnida. Nah, itu kan hanya itu ya. Maksudnya di sini saya coba kasih contoh dulu. Hada di sini ya. Kayak di sini kan nah, dia tuh adalah root-nya gitu ya.
atau kata dasarnya. Nah, ketika adanya tuh dihilangkan, terus diubah jadi kalimat yang jadi kata dasar tuh juga kita gak sopan juga ya teman-teman, kalau kita ngomong tiba-tiba "hada" gitu ya, itu kayak, kok pakai kata dasar banget gitu ya. Nah, biar jadi sopan itu bisa "heyo", kalau versi aya oyonya itu jadinya "heyo". Jadi jadi ya kalau teman-teman pernah dengar atau ngelihat kok ada heo-heo gitu ya? Nah, heo itu asalnya kata dasarnya tuh dari hada. Cuma dia bentuk yang informal, tapi informalnya tuh yang masih sopan. Terus kalau yang hamnida, pasti dengar kayak kamsahamnida. Itu kan sebenarnya kamsahada gitu ya, jadinya kamsaheo. Kamsaheo itu informalnya, nah formalnya kamsahamnida. Nah gitu teman-teman asal muasalnya. Nah gini. Nah, kapan sih kita pakai semnida, pakai biepnida gitu. Nah, ini tergantung nih sama teman-teman, akhirannya tuh vokal atau konsonan. Kayak lagi gomapta, gomap gomawoyo, gomapta itu kan masih ucapan terima kasih kan. Nah, itu kata dasarnya gomapta gitu ya. Kalau jadi informal jadinya gomawoyo. Nah, kenapa jadi gomawo ya, uwo? Nah, karena memang ada sebagian yang menggunakan kalau ada bip di akhir. Nah, teman-teman kemarin PR-nya ya nge-PR juga sih buat yang mau belajar bahasa Korea terus biar lebih paham Hangul gitu ya, kan dihafalin tuh konsonannya. Di sini kita lihat ada bip ya. Bip ini ketika dikombinasikan gitu ya menjadi kalimat atau bentuk informal itu jadinya dia berubah jadi uo atau wo ya. Jadi bukan gomaun tapi gomawo, gomawoyo. Nah, ini uo. Nah, versi yang lainnya lagi, kalau jadi, nah ini kita pakai yang gomap semnida. Kalau kita bisa lihat di sini ya teman-teman, gomap semnida. Nah, berarti gomap nah semnida. Nah, ini juga termasuk ada pelajaran pacim ya, karena sem biep ini bunyinya berubah jadi miem ya, karena dia bertemu dengan nien. Jadi bunyinya awalnya biep jadinya nien. Gomap semnida. Nah ini kita lihat yang gomapta, da-nya dihilangin. Pokoknya rumus dalam bahasa Korea tuh kebanyakan ya, itu akhiran da, itunya dihilangin dulu gitu teman-teman. Dihilangin terus diubah ke bentuk yang mau kita gunakan. Misalnya mau bentuk lampau, bentuk future atau masa depan yang kayo gitu ya. Itu tergantung sama Eee, itu bisa kita gunakan, tapi kita hapus dulu nih di kata dasarnya itu, gitu. Jadi gomapsmnida gomapta jadinya gomapsmnida. Mungkin teman-teman, "Oh iya, kalau kita lihat ini yang hada, yang a pakainya biopnida." Berarti yang akhirnya vokal, di sini ada biopnida. Sebenarnya ada pelajaran lebih lebih lanjut lagi sih teman-teman, tapi kalau disampaikan di sini panjang banget ya teman-teman. Jadi kapan sih kita tuh menggunakan, eee, a, terus o, a, o, yang nanti aya, oyo, heo. Nah gitu tuh ada tuh teman-teman. Tapi sementara ini dulu ya teman-teman, ini masih refreshing dulu nih. Masih di awal-awal, jangan yang berat dulu, oke. Nah, kita lanjut lagi. Saya ini lanjut ya ke yang versi informalnya. Nah, kalau teman-teman ngerasa kecepatan nanti kabarin aja ya. Nanti langsung masuk ke contohnya ya teman-teman. Nah, ini contohnya nih. Ada "저는 대학교에 갑니다." Nah, ini kan awal "갑니다" ini kan juga asal "갑니다"nya itu dari kata kada ya teman-teman. Kada, nah da-nya dihilangin. Da-nya dihilangin ditambah biyepnida sehingga dia jadi bentuk sorry, bentuk formal. Tapi artinya sama kok, aku pergi ke kampus. Misalnya kalau kalau misalnya jadi kayo, itu kan saya sering dengar kayo itu juga artinya pergi, itu sama juga nggak sih artinya? Iya sama aja. Sama aja, entar kalau misal teman-teman yang ini kan dia bentuk informal nih, sorry bentuk formal. Nah kalau misalnya mau jadi bentuk informal yang jadi kayo gini ya, kayo, kayo gitu ya. Nah itu teman-teman artinya tetap sama aja, cuma perubahan di bentuk kalimatnya gitu teman-teman. Dari sekarang udah bisa nyiapin pertanyaan teman-teman ya, barangkali ada yang mau tanya gitu. Nah, lanjut. Sini ada Jona, DHQ, Kamnida. DHQ itu kampus ya, aku atau saya,
ke belakang dulu. Saya pergi, pada tempat itu artinya ke ya. Pergi ke kampus gitu. Terus selanjutnya ada Jonan Uyure Masimnida. Nah, Masimnida itu kalau kata dasarnya adalah masida atau minum. Nah, kalau bentuk bentuk informalnya itu masyoyo. Masyoyo. Nah, ini masyoyo. Saya minum susu gitu. Nah, terus yang terakhir nih biasanya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tapi juga sih yang dua di atas juga ya. Cuma ini nggak ada subjeknya ya langsung. 도와주셔서 감사합니다. Ini terima kasih sudah membantu gitu ya. Nah, ini doajuda dari kata doajuda gitu ya. Kamsahamnida ya sama aja gitu ya. Yang ketika kita awal itu terima kasih. Itu teman-teman. Oke, kayaknya masih aman sih. Lanjut, kita ke versi informal tapi yang sopan. Nah, ini tuh biasanya digunakan, ini masih yang deklaratif ya teman-teman, digunakan untuk teman sebaya, adik, atau orang lebih muda, situasi akrab sama santai. Terus ini lebih ringkas langsung ke inti. Iya bener, karena bayangin teman-teman kalau bilang teman-teman gomap semnida, gomap semnida, misalkan dia masuk ke kata. Kalau goma woyo, goma woyo cuma empat kan. Jadi dia tuh lebih ringkas gitu kan. Atau yang kayak lebih ringkas lagi, misalnya kayak saya sama Kak Admin seumuran, misalnya, terus ngomong aja gitu ya, ngomong aja goma wo gitu ya. Udah ngerti gitu artinya sebenarnya gumawa artinya terima kasih gitu. Cuma versi lebih sangat singkatnya gitu. Coba kalau waktu pertama kali kayak awal-awal gitu kenalan sama Kak Admin terus karena masih seumuran juga ya gak usah gitu kayak saya bilang gue mau sendiri itu gak usah tapi langsung aja bilang gue mau aja juga nggak apa-apa tapi kalau misalnya mau variasiin juga nggak apa-apa cuma kadang ada beberapa orang juga kalau lah seumuran ngapain sih pakai yang kayak formal banget emang dikira aku kayak tua banget gitu ya kamu pakai kayak gitu ke aku nah kadang tuh ada tuh yang kayak gitu tapi kadang ada juga ya udah nggak apa-apa gitu jadi tergantung tapi yang penting kita tahu nih kapan kita menggunakan aya oyo gitu ya yang sama yang bib nida semida atau yang bentuk kapan kita menggunakan formal, kapan yang kita menggunakan informal. Kita langsung ke contohnya. Nah, di sini ada Jonan 학생이에요. Nah, ini juga sebenarnya salah satu ini ya tata bahasa yeyo iyeyo. Nah, kok dia ada Iyeyo gitu ya. Ada kalian pernah dengar Yeyo gitu. Nah, itu ada rumusnya juga teman-teman. Kenapa dia Hakseng Iyeyo gitu? Karena Hakseng ini kan diakhiri sama iyeng ya teman-teman atau konsonan. Nah, konsonan setelah kalau kalau konsonan ketemu konsonan ya itu kan nggak jadi gabungnya ya masa Hakseng Yeyo ya kan makanya dia tuh pasangannya emang sih struktur struktur dari Hangul Hangul itu ada konsonan vokal konsonan gitu teman-teman. Nah ini tuh salah satunya ya. Hak sengi yeyo. Yangnya ini bertemu sama vokal dulu. Jadi yang kan ada dua pilihan yeyo atau yeyo. Nah kalau konsonan berarti pakainya iyeyo kayak sekarang nih hak sengi yeyo. Tapi kalau dia berakhiran vokal maka dia pakainya yeyo. Contohnya nama saya kan Teresa. Nah sa-nya ini kan berakhiran Teresa kan sa A itu kan vokal. Nah, berarti Teresa Yeyo. Gitu teman-teman. Jadi tergantung sama kita tuh akhirannya apa. Ya, itu tuh berlaku sama kata-kata yang lain teman-teman. Gak hanya kayak nama apa gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada Odie Kayo ya. Pergi kemana atau mau pergi kemana gitu. Terus ada Jigem Wayo, sekarang sedang apa? Jigem itu artinya sekarang, Mo itu apa ya? Heyo itu hari tadi ya. Jadi sedang melakukan apa? Tapi kan kita nggak mungkin ngomong kayak sekarang sedang melakukan apa? Kita udah ngerti nih orang mau ngapain gitu ya, lagi ngapain lah. Nah itu gampangannya kalau bahasa gaulnya lagi ngapain nih gitu. Nah Jigem Wayo. Nah ada juga variasi lain teman-teman kayak Jigem Waseyo gitu tuh juga bisa. Tapi itu lebih sopan lagi sih sebenarnya karena seo gitu. Jadi lebih bahasa Korea tuh unik gitu ya teman-teman. Ada yang sopan, udah sopan, ada yang lebih sopan lagi gitu.
kayak makan kan ada yang mokta, tapi ada yang desida itu kan lebih sopan lagi tuh, kayak yang sangat sopan halus, nah itu desida gitu. Terus kayak kalian pernah dengar ada itu bahasa Koreanya ita, formal nggak? Itu kata dasar, sorry. Nah kalau terus bentuk informalnya isoyo, kalau bentuk formalnya imnida, sorry, isemnida. Nah tapi kalau bentuk sopan plus halus, nah itu Kiesida. Nah, itu biasanya kayak dipakai buat sajang nim gitu ya. Sajang nimi kieseo gitu. Nah, kieseo nah gitu ya. Itu lebih halus lagi gitu. Jadi kita harus ya sekarang nggak apa-apa sih awal-awal kan teman-teman mungkin ada yang baru mau mulai belajar ya kan. Nah, itu awal-awal udah tahu yang format informal tuh udah bagus banget, udah bagus banget. Nanti kalau udah paham bisa lanjut ke tingkat selanjutnya gitu. Jadi nggak khawatir, jangan, aduh banyak banget ya, nggak apa-apa, ntar baik baik waktu gitu. Lanjut. Nah ini ada lagi kok formal lagi, iya tapi ini versi yang interrogatif atau yang bentuk tanya. Nah biasanya itu dipakai waktu wawancara, acara resmi, atau orang yang sangat dihormati. Nah biasanya itu diakhiri sama se bib nikah. Nah itu kita lihat ya, kalau dia kan bib nida, sekarang bib nikah. Tapi apakah kalau Anyo ngasih nikah artinya kayak halo? Ya enggak juga sih teman-teman. Jadi ya biasa aja halo gitu ya. Atau enggak halo, tapi dia tuh versi ke yang lebih sopannya gitu. Jadi Anyo ngasih nggak ada tuh Anyo ngasih nida, aja Anyo ngasih nikah gitu. Nah kita lihat ke contoh. Iremi mau nikah, siapa namamu? Gitu ya. Biasanya kalau lagi wawancara tuh gitu. Terus Odi kamu nikah, pergi kemana? Sama Hanggukoreol Gumbuhan nikah, lagi belajar apa lagi belajar bahasa Korea atau apakah belajar bahasa Korea? Nah itu kayaknya gampang sih ya Kak. Iya bener banget, gampang lah. Asal kita tuh asal tahu kata dasarnya teman-teman. Kan di sini udah kelihatan banget ya. Kunci dari bahasa Korea tuh kalian tuh tahu kata dasarnya. Contohnya Hangguko Gumbu jangan. Oh dia kamu nikah deh. Oh dia artinya di mana? Kamnika kan dari kata kada ya teman-teman. Nah kalian tuh udah hafal nih. Kada itu artinya pergi. Jadi pasti tanyanya pergi kemana gitu ya. E-nya itu ke ya kalau ke tempat. Nah jadi kan teman-teman udah ngerti. Oh ternyata terlepas dari teman-teman tuh tahu nikah apa enggak. Tapi oh iya ini ngomongin pergi kemana. Itu tuh salah satu kunci buat kayak memahami orang Korea tuh ngomong apa sebagian gitu. Tapi kalau tahu semua lebih bagus sih teman-teman. Malah harus gitu sih. Jadi teman-teman juga jadi ngerti konteks kalimatnya nih lagi ngomong apa gitu. Oke, next. Nah, di sini ada yang interrogatif tapi versi yang informal. Nah, ini biasanya digunakan di suatu resmi juga, pengumuman, instruksi, papan informasi, terus dari atasan ke bawahan, tapi secara formal ya, secara sopan juga. Nah, ini ayah oyo tadi sempat disinggung. Nah, contohnya kalau tadi Irmi muasim nikah, nah sekarang Irmi muayo. Nah, namanya siapa? Mungkin kalau kita lihat mau itu artinya apa gitu ya. Tapi kalau masa mau nanya apa nama nama apa gitu kan kayak nggak cocok kan. Tetap kita menyelesaikan sama bahasa kita gitu ya. Namanya siapa gitu. Tapi bahasa Koreanya Irmi muayo gitu. Nah, ini ada Odie Kayo mau pergi kemana? Terus yang tadi yang Hangguko Gongbu Hamnika jadinya Hangguko Gongbu Heo. Agak mirip-mirip teman-teman, tapi kalau misalnya kalian itu kan ini tuh dia adalah bentuk interrogatif ya, teman-teman. Jadi pakai tanda tanya. Kalau misalnya teman-teman di sini dikasih titik ya, diganti titik gitu ya. Nah, Hangguko Gongbu Heo itu nadanya kalian tuh sama aja lagi infoin jadi pernyataan, bukan pertanyaan. Kalau ini kan lagi belajar bahasa Korea, Hangguko Gongbueo. Nah, tapi kalau kalian apa ya pakai tanda titik ya, Hangguko Gongbueo lagi belajar bahasa Korea. Nah, itu kan pernyataan. Nah, itu jadi teman-teman perhatikan juga nih kalau lagi ngetik bahasa Korea atau menggunakan bahasa Korea, kalau lagi ngomong juga kapan kita nadanya naik waktu ngomong, waktu tanya, sama kapan kita nadanya datar gitu ya, waktu kita menyatakan. Nah, itu juga penting. Soalnya waktu itu pernah ada case juga. Sebenarnya dari saya sendiri tuh pengen jawab iya, tapi karena nada saya nih, nah
padahal tuh sebenarnya excited aja gitu ya, "Nih," gitu kan, tapi dikiranya saya tuh tanya, kayak mastiin, "Bener nggak sih ini?" Gitu loh. Harusnya jawabnya saya tuh, "Nek," nah itu. Terus kalau teman-teman nanti, dipanggil sama orang Korea ya, misalnya dipanggil kayak admin gitu ya, "Admin sih," gitu ya, terus jawabnya, "Ne," gitu, "Iya," gitu, jangan, "Ne," tapi nggak apa sih, "Ne," entar entar kayak lagi tanya, lagi mastiin, "Iya?" Padahal kan lagi dipanggil ya, "Admin," gitu kan. Itu salah satu contohnya. Jadi teman-teman perhatikan tandanya juga ya teman-teman. Kalau pakai tanda seru, mmm, jarang sih ya, tapi tetap ada sih teman-teman. Cuma di sini kalau tanda seru biasanya kayak aku saya chatting sama teman-teman gitu, enggak sih sama teman-teman, sama orang gitu ya. Pakai tanda seru tuh biasanya digunain kayak cuma ekspresi aja teman-teman, nggak yang kayak orang lagi marah. Tapi mungkin ada juga sih yang pakai tuh buat tanda marah, ekspresi marah gitu ya. Cuma mostly antara pakai tanda yang itu teman-teman yang kayak tanda gelombang atau namanya kalau nggak salah namanya tilde ya. Masalah namanya tilde. Itu yang kayak gelombang di kiri atas kalau di keyboard. Nah, gitu. Oke, kita next lagi. Nah, ini yang versi imperatif. Nah, ini digunakan di situasi resmi juga nih. Pengumuman, instruksi, papan informasi, atasan ke bawah secara formal juga. Tapi dia tuh bentuknya esipsio. Nah, jadi banyaknya variasinya. Nah, tapi teman-teman gak usah bingung ya. Kapan nih, mana yang imperatif, mana yang interrogatif, mana yang deklaratif. Gak usah bingung di situ, nggak apa-apa. Nanti teman-teman intinya paham aja kata dasarnya dulu gitu. Kalau yang masih pemula banget, nggak apa-apa. Karena juga dulu saya tuh gitu juga, hafalin dulu nih kata dasarnya. Kalau udah hafal, secara nggak langsung kita nanti akan paham gitu. Kedepannya, oh kapan, oh ini tuh ternyata orang lagi mempersilahkan. Oh ternyata ini orang lagi mengajak. Nah gitu ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ada contohnya Dero Osipsio. Nah, Dero Osipsio itu sebenarnya ya, dia itu Dero Oda. Nah, Dero Oda itu artinya masuk ya atau entering gitu bahasa Inggrisnya. Nah, Dero Osipsio, Sipsio di sini tuh silakan masuk ya. Tapi ini bentuknya formal, teman-teman. Sipsio gitu. Terus selanjutnya ada ki dari Sipsio. Dia itu dari kata dasarnya ki dari da atau menunggu. Ki dari da tuh menunggu gitu ya. Nah, ki dari Sipsio jadinya harap tunggu gitu. Joyongi hasipsio. Joyongi. Joyong itu dari kata ya joyong ada gitu ya atau tenang gitu ya. Nah, joyong hasipsio berarti harap tenang atau silahkan tenang gitu ya. Hasipsio. Nah, ini kan beda nih bentuknya kan gitu teman-teman. Jadi, oh kalau ini sama aja kayak mempersilahkan gitu tapi versi yang formal banget nih. Sipsio 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 gitu. Tapi kadang ya teman-teman, saya juga kadang kalau lagi ngomong sama orang Korea gitu ya, kadang tuh kan nggak yang kayak acara resmi gitu ya. Kayak ngomong biasa aja gini kayak teleponan gitu atau gimana. Tapi kadang tuh mereka juga pakai yang versi formal gitu loh. Mungkin kalau yang kayak udah lama kenal banget kali ya, baru pakai yang eh ayo 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 yang juga. Maksudnya lebih banyak pakai yang itu. Tapi kadang masih ada kok yang campur-campur. Jadi kalau misalnya saya pakai ini salah nggak sih pakai sebenarnya teman-teman kayak namanya orang belajar bahasa itu nggak apa-apa kok kalau misalnya kita tuh nggak selalu tepat banget gitu ya pasti ada yang kita kurang tepat dan kayaknya orang yang native harusnya juga memahami karena kan kita juga bukan native ya bukan orang yang apa ya menggunakan bahasa itu sebagai bahasa utama jadi nggak apa-apa sih kalau dari saya juga sering banyak salahnya juga next ini ke informal polite-nya sekarang. Nah, ini digunakan juga nih saat memberi perintah secara sopan, tapi tidak terlalu kaku. Iya tuh SEO ya, SEO juga bisa. SEO atau SEO. Nah, kita contohnya. Dero Oseo, tadi kan Dero Sipsio. Nah, ini Dero Oseo, sama-sama tadi silakan masuk, tapi dia bentuknya eh, informal punya, tapi sopan. Nah, ini camkan kita di SEO, atau camkaman kita di SEO, gitu. Tolong tunggu sebentar ya, gitu. Terus, Jeongi Haseo, harap tenang. Nah, mungkin teman-teman variasi kata yang lainnya, contohnya, duduk. Duduk itu kan duduk itu anta ya. Wait. Nah, anta. Hmm. Nah, duduk itu kan anta.
Iya. Nah, ketika dia jadi kayak silahkan duduk. Nah, nanti biasanya berubah jadi anjeseo. Anje. Nah, anjese. Yuk. Nah, apalagi ya? Anjeseo. Boseo. Nih, kalau Bodo jadinya boseo. Silahkan lihat. Nah, ini kan juga ada bentuk yang kita bisa pelajari teman-teman. Contohnya, kayak sini kan Boda itu akhirannya sebelum, jadi kan danya dihilangin temennya. Danya itu dihilangin. Kita lihat di sini ada O. O itu langsung, kalau dia O itu langsung seo. Tapi kalau dia konsonan ya di sini ada pembantunya dulu. Pembantunya itu E. Jadinya seo. Contoh lagi kayak makan. Makan kan mokta ya, berarti moge seo, silahkan makan. Jadi kalau yang awalnya mokta jadinya moge seo. Nah, itu ada ada pelajaran sendiri teman-teman. Bukan di sini ya, tapi ini sekedar FYI. Gitu teman-teman. Oke. Nah, ini yang propositif. Dipakai saat mengajak orang dalam suasana formal resmi. Kuncinya adalah mengajak atau ajakan ya teman-teman. Nah, contohnya, kalau teman-teman pernah dengar kapsida gitu ya. Kaci kapsida, ayo pergi bareng. Nah, biepsida itu artinya mari, ayo gitu. Kayak let's go, let's gitu loh kalau di bahasa Inggris. Nah, makanya kayak di sini ada yang kaci kapsida. Nah, kaci kan artinya bersama, ya kan? Kaci bersama. Karena kadanya terus ditambah biepsida. Jadi pergi, ayo pergi bersama, yuk. Atau mari pergi bersama gitu. Terus jam sima mogep sida ya. Ayo makan siang. Mari makan siang. Nah, itu dari kata mokta. Biopsida atau biopsidanya itu, sorry, biopsidanya itu adalah tambahan atau bentuk kalimat yang yang ingin kita gunakan gitu, atau yang akan kita pakai gitu teman-teman. Iya, lanjut lagi. 회의를 시작합시다. Mari kita mulai rapat. 회의 ini kan dari kata rapat ya. Nah, ini rel ini adalah partikel objek ya, teman-teman. Sijak hapsida dari kata sijak hada. Nah, yang artinya mulai gitu. Kayak kengbu hapsida. Ayo kita belajar gitu. Kayaknya nggak terlalu sulit ya. Iya, iya bener banget. Asal kita tuh udah ada kata dasar aja, tak kunci di kata dasar dulu. Nah, nanti bisa lebih mengulik lebih dalam. Nah, kalau tadi adalah bentuk yang formal, nah sekarang adalah informal. Nah, ini digunakan untuk ajakan sehari-hari ke teman, senior, atau sembenim. Tapi dengan sopan teman-teman ini ayo, oyo, plus kaci. Tapi nggak selalu ada kaci sih teman-teman. Kita lihat ya, contohnya di sini ada kaci kayo, ayo kita pergi bersama. Nah, ini juga tadi kan berubah tuh yang artinya kapsida gitu tuh ya. Nah, terus jadinya kayo gitu. Nah, itu kaci kapsida. Sorry, kaci kayo. Terus ada di sini ada Yongwa Kachi Bosijo. Nah, ini ayo kita nonton film gitu. Yongwa itu dari kata film gitu ya, teman. Kachi itu bersama itu ajakan. Oke. Nah, kita langsung tebak-tebakan dulu deh hatian soal. Nah, menurut teman-teman, mana sih kalimat berikut tuh formal atau informal? Nah, coba menurut teman-teman jawabannya boleh ditulis di kolom komentar nih. Jal dinesoyo yang nomor satu itu formal atau informal kira-kira. Kalau yang nomor dua, moe, mohe gitu ya, mohe. Terus selanjutnya ada yang kamsahamnida nomor tiga. Terus yang keempat bapak mogoso. Yang kelima ada odikayo. Nomor satu ada yang formal, ada yang informal. Oke. Nomor satu formal atau informal nih.
Teman-teman formatnya boleh satu-satu nulisnya atau mungkin lebih singkatnya kayak satu F, 2 apa gitu, nggak apa-apa sih kalau itu kalau misalnya takutnya kepanjangan teman-teman. Misalnya satu F berarti satu formal, 2 I berarti 2 informal gitu, nggak apa-apa. Nah, ini tadi mulai jam berapa gitu ya untuk yang pertanyaan? Aduh, jam keramat saya mana ya? Bentar dulu, ngambil jam keramat. Tapi di mana ya? Oh, ini dia. Nah, ini teman-teman. Tadi kita tuh mulai dari sini jam 8.48 ya. Nah, mungkin saya buatin format deh. Bagi yang belum. I, dua, tiga, empat, lima. Nah, silakan. Mungkin bisa di copy ya. Nggak tahu ya kalau di Zoom tuh bisa di copy nggak sih? Harusnya bisa ya. Oke, silakan yang mau beribadah mungkin waktunya memang itu kan mepet terus karena bersamaan gitu kan. Yaudah nggak apa-apa, langsung sholat aja kan nggak apa-apa. Yang mau beribadah dulu nggak apa-apa, silakan. Oke, udah ada yang sampai nomor 4. Nah, ya yang nomor 5 nih, udah ada dulu siapa nih yang belum nomor 5? Yuk. Ini suara saya aman kan? Ada noise nggak? Gak ada Kak, aman. Ah, aman, oke. Oke, kayaknya udah pada jawab ya. Coba saya buka lagi dari atas. Dari yang pertama tuh ada Kak Alia Zafira. Oke, yang jenis soil. Nah, itu jawaban satu formal. Oke, kan Nurhanam juga formal. Ya, benar ya. Nomor satu tuh formal. Ye, congrats. Terus selanjutnya Kak Dina. Kak Dina langsung nomor 2 ya. Iya, nomor 2 yang Mohe. Mohe itu kan nggak ada ayah oyonya, nggak ada biaya bendanya juga. Nah, itu informal ya teman-teman. Di sini jawabannya nomor 2 informal punya Kak Alia bener. Mantap. Kak Nur Halimah juga jawabannya bener. Asik. Terus nomor 2 informal Kak Diana juga bener ya. Informal. Oke, dan ini juga bener nih Kak Alia ya dirangkum. Oke, terus yang ketiga Kamsahamnida. Wah, udah tahu banget sih ini mah tadi udah dibahas. Iya, bener banget. Ketiga tuh jawabannya formal ya, Kamsahamnida. Kita lihat jawabannya punya Kak Halimah benar. Terus Kak Dina juga benar. Kak Ali juga benar. Kak Admin juga benar. Oke, lanjut nomor 4 nih. Bab Mogosoh. Bab Mogosoh itu informal ya. Jawabannya nomor 4 benar punya Kak Admin. Kak Alia benar. Kak Dina benar. Ya, Bab Mogosoh. Sama Kak Halima juga benar informal. Terus yang nomor 5 terakhir. Oh, Kak Adelia juga nih. Formal, informal, formal, informal, formal. Formal, informal, formal. Oke, nomor 4 informal. Bener ya. Terus yang terakhir jawaban nomor 5 nih. Jawabannya bener Kak Audelia. Kak Admin juga bener. Nomor 5 Odi Kayo. Kak Alia juga bener. Bener, bener, bener. Lah, kok jawabannya pada bener semua sih ini? Jangan-jangan udah pada pro ya? Udah pada OP banget nih. Udah pada pro banget nih ya. Jawabannya kok bener semua sih. Keren banget. Pasti teman-teman udah pada latihan ya. Keren banget. Ya bener banget teman-teman. Seenggaknya teman-teman di sini udah bisa bedain dong ya. Mana nih yang formal, mana nih yang informal tuh udah langkah bagus teman-teman. Nanti kedepannya teman-teman kalau ada yang ngajakin ngomong, ayah oh yo, akhirannya atau biar nidah hamnidah gitu ya, udah nggak bingung lagi karena udah di recall lagi nih sekarang gitu teman-teman.
Keren, keren, keren. Semangat. Oke, teman-teman. Nah, sekarang mungkin kita akan coba ya untuk prakteknya. Lagi asik banget ya. Buh. Oke, yang masih semangat coba ketik satu. Kayak siapa ya? Kayaknya aku pernah denger itu deh. Boleh banget silakan teman-teman. Ini saya mau pindah posisi juga ya. Nanti kita next page nih. Malam Senin ya? Ya, malam Seninnya bersama belajar bahasa Korea tuh asik gini ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau yang kemarin hadir sekarang hadir lagi tuh kayak ngelihat ada sesuatu yang baru nggak sih dari saya? Apa coba kameranya ya teman-teman? Ya kemarin tuh kan deket banget ya. Ini sekarang saya udah biar bisa ini sih apa ya live sama teman-teman gitu ya kelihatan banget gitu kan. Nah, itu kayak sekarang nih teman-teman makasih banget ya dengan kalian tuh dukung saya gitu ya. Jadi saya tuh semangat beli kamera baru gitu biar bisa konsep bagus gitu ya. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi. Oke, kita lihat jawabannya teman-teman. Wah, ada pada ketik satu. Banyak banget. Wah, ini mah udah. Ayo, ayo cepet, cepet, cepet. Oke. Kita langsung next page nih. Udah nggak sabar pasti teman-teman. Oke, ya kita lihat di latihan selanjutnya. Oh, latihan percakapan. Nih, ayo kita saatnya kita latihan percakapan. Kayaknya kemarin tuh juga banyak yang antusias banget kan sama latihan percakapan. Jadi saat ini tak buatin lagi nih materinya tentang ini. Kita biar praktek langsung nih. Ayo kita latihan percakapan bareng ya teman-teman. Oke, di sini ada yang mau sukarelawan untuk latihan percakapan atau ditunjuk nih. Kira-kira siapa? Ayo. Udah semangat banget Kak Odelia. Boleh, langsung aja on mic Kak. Aman Kak Odelia? 안녕하세요, 선생님. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. Oke, mau yang A atau yang B? 야, 아, Oke, bentar ini kayaknya yang A-nya banyak banget ya, tapi nggak apa-apa, bentar dulu. Hmm, harusnya ini AB-AB ya, Kak. Tapi gak apa-apa, bentar. Ayo, nih, Kak. Oke lah, sementara ini dulu aja ya, Kak. Maksudnya nggak apa-apa gitu ya. Jadi, AB. Nanti yang A itu A, terus yang A yang kedua itu kan masih A lagi ya, Kak. Itu jadi, tapi nggak apa sih, tanya aja. Ini ya B ya, ini ya B. A, B, A, B, A. Aman nggak, Kak? 만. Oke, silakan dari Kak Odila dulu aku yang B. 안녕하세요, 언어. 수업이 끝났습니까? 그래요. 저도 도서관에 가려고 합니다. 시험이 있어서 공부해야 해요. 맞습니다. 시험이 중요합니까? 열심히 하셔야죠. 네, 감사합니다. 오늘도 열심히 하겠습니다. 화이팅 하세요. 시험 잘 보시길 바랍니다. Keren banget Kak Delia. 감사합니다. Asik. Nih, 감사합니다 ya. Nah, tadi kalau boleh tahu Kak Delia baca yang romanisasinya atau Hanggalnya nih? 한글, Wih, berarti sebelumnya udah pernah belajar Hanggal ya Kak? 수다쌤. Hmm, oke oke. Kalau gitu, udah ada yang tahu artinya belum sebagian gitu. Kalau udah ada, langsung dicoba aja nggak apa. Sudah, tapi ada beberapa yang sedikit lupa. Oh, nggak apa-apa, nanti dibantu juga kok. Mau dicoba dulu? Boleh? Oke, silakan. Yang partnya Kak Audelia ya. Halo, Oke. hari ini bla 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 bla. Oke, suop itu bisa berarti kelas atau pelajaran. Kena semnika itu tadi biap nikahnya itu dari bentuk interrogatif ya atau kalimat tanya gitu ya. Nah kena semnika saya mau anotet. Nah, di sini kena semnika itu dari kata kenada atau selesai. Berarti artinya
Apakah kelas hari ini sudah selesai? Nah, bener. Keren banget, udah bisa langsung kan? Nah, ini kalau yang I, itu partikel ya, Kak. Partikel subjek. I, I atau ga, pasti pernah denger ya. Oke, nah sekarang partnya saya ya. Nah, ini 그래요. begitu. 저도 도서관에 가려고 합니다. Nah, 가려고 합니다 tuh "ryogo" itu dari kata kalau hendak gitu ya. Nah, ini gitu ya, saya juga hendak nih pergi ke dosokuan. Dosokuan di sini itu perpustakaan. Bentar, mana sih ini anotet? Nah, di sini dosokuan itu artinya perpustakaan ya. Karyogo itu ryogonya adalah hendak. Nah, kalau kanya itu pergi. Nah, 시험이 있어서 공부해야 해요. Nah, karena ada ujian, jadi harus belajar. Jadi di sini dulu, baru ke belakang. Ya heyo itu, ya-nya itu harus gitu ya. Gongbuhe itu dari kata gongbuhada gitu ya. Nah gitu. Iso itu ada. Sihom itu ujian gitu. Lanjut. 맞습니다. Itu sudah. 시험이 중요합니까? Sama selanjutnya itu karena ujian itu penting, Anda harus belajar dengan giat. Ya, ini yang matsemnida tadi artinya benar. Mhm. Jadi matsemnida tuh dari kata mata. Tadi kakaknya ngomong begitu ya? Atau selesai gitu ya? Iya, benar. Hmm, iya benar. Iya, iya benar. Matsemnida benar. Aduh, ini kayak kita tabrakan. Tapi benar. Matsemnida itu artinya benar. Tapi kalau dia itu ini memang agak tricky ya Kak. Besok ke depannya kalau ngelihat yang agiranya jiat, ini kan jiat nih. Dia itu dari kata mata ya. Kalau mata itu benar. Tapi kalau yang satunya lagi yang pakai siat itu artinya rasa. Nah, kalau aduh ini saya heeh, jadi kalau yang kayak gini, kayak sekarang ini kan dia tuh kata dasarnya adalah mata. Nah, dia tuh artinya benar. Tapi kalau nanti ke depannya ada nemu yang kayak gini, mat, sama sih, cuma bawahnya tuh pakai siot ini ya. Itu artinya rasa. Itu. Tadi artinya benar, titik. Atau betul lah. Tadi artinya juga benar karena ujian itu penting, jadi harus serius belajar atau sungguh-sungguh belajarnya. Yoshimi. Nah, tadi kalau ngomong Yoshimi itu juga nggak apa-apa, Kak. Yoshimi gitu. Ada sh gitu. Oke, lanjut ya. Nih, kamu sama ya, terima kasih hari ini juga hari ini juga harus sungguh-sungguh gitu. Nah, lanjut Kak. Masih mute? Semangat, semoga Anda sukses dalam ujian. Yeay, semangat, bener banget. Fighting Haseo itu bisa, fighting bisa semangat, bisa good lah gitu ya. Si Home Jal-Jalnya itu bagus, si Home dari ujian. Nah ini sebenarnya kayak Bosi Baramida itu, ya kalau kita berikan satu tuh memang kayak artinya agak beda gitu ya. Cuma beneran dia artinya. Si Home Jal Bosi Baramida, semoga ujiannya lancar gitu. Oke, makasih banget ya Kak Audelia udah coba. Keren banget. 감사합니다, 선생님. Nek, sama juga ya udah berpartisipasi. Keren. Oke, kita lanjut lagi nih. Ke selanjutnya ada latihan percakapan lagi. Kira-kira sama siapa nih? Kak Alia. Silahkan Kak Alia, open mic. 야, 오늘 수업 다 끝났어? 응, 방금 끝났어. 너는 어디 가? 나 그냥 집에 가려고. 피곤해. 그래? 나는 도서관 가려고. 시험이 있거든? 헐, 나도 시험 있는데 공부 안 했어. 큰일 났다. 그러면 나랑 같이 공부하자. 오늘은 해야 해. 오케이, 좋아. 같이 가자. Wih, keren banget Kak Alia. Tadi pasti baca Hangulnya ya? 이야, Terus pasti udah sering latihan
pronunciation gitu ya? Sering ngomong gitu ya? Iya, iya. Oke, keren. Teman-teman, nanti kalau teman-teman udah terbiasa baca gitu ya, terus ketemu hangul-hangul gitu ya, walaupun kadang kita tuh ngomongnya nggak jelas gitu ya, ngomongin apa ya, tapi asal kita latihan baca aja, nanti suara kita tuh bakal mengikuti gitu sama hangul gitu loh teman-teman. Kayak tadi udah dicontohin sama Kak Alia sendiri. Nah, Kak Alia kira-kira udah mau cobain artinya ngatiin? Boleh. Boleh, silakan. 오늘 수업 다 끝났어? Hari ini pelajaran sudah siap semua? Ah, Bisa sudah selesai semua sih, sudah selesai semua gitu. sudah selesai semua. 방금 끝났어. 너는 어디가? Ya, barusan sudah siap. Kamu mau kemana? Selesai Eh, Kak, kena kena ada dari kena, kata kena ada, ini selesai. sudah selesai. Oh, barusan sudah selesai. Mm-mm. 아, 네. 나 그냥 집에 가려고 피곤해. Aku cuma mau pulang ke rumah. Mm-mm. capek gitu. Iya capek, bener. 그, 그래? 나는 도서관 가려고 시험이 있거든. 어, 그래? iya gitu ya, Kak. Kira itu bisa begitu. Oh gitu, gitu ya, Oh gitu. gitu. Aku bakal pergi ke perpustakaan karena ada ujian. Bener. Lanjut. 헐, 나도 시험 있는데 공부 안 했어. Wah, aku ada ujian juga tapi aku tidak belajar. Kenil, kenil nata. Aduh, apa ya? Ayo, itu kalau di breakdown kira-kira artinya apa? Kenil nata. Aduh, pasal besar. Boleh. 그러면 나랑 같이 공부하자. Kalau begitu, mari belajar bareng saya. Mm-mm. 오늘은 집중해야 해. Hari ini harus fokus. Ya, Kak? Benar-benar. Cipjung itu 네. fokus, ianya itu harus. Hari ini harus fokus. Oke, 좋아. 같이 가자. Oke, boleh. Suka, oke. Mari, Oke. mari pergi bersama. Cowok di sini bisa suka, bisa bagus, Kak. Jadi bisa, Bagus. bisa. Oke, bagus. Gitu. 네. Ini yang tadi kenapa itu juga bisa berarti gawat gitu loh. Kayak, duh gawat banget nih gitu, Kak. Astaga, aku ada ujian, tapi aku nggak belajar. Gawat. Nah, itu tuh yang tadi yang hornado gitu. Tapi overall udah 98% artinya bener. Keren banget nih Kak Alia. 네, Ya pasti 감사합니다. ini sama-sama. Jadi sama Anio. Oke, jadi di sini Kak Alia semoga menjadi salah satu inspirasi teman-teman ya, biar nanti kalau mau belajar bahasa Korea sering latihan aja. Walaupun kayak tadi tuh sama kayak Kak Odelia belum tahu semua tapi udah mencoba. Nah, nanti teman-teman bakal menambah kosakata kan. Oh iya, ternyata ini tuh artinya ini. Suatu saat nanti kalian ketemu bisa dipraktekin atau udah nggak asing lagi sama kosakata itu sendiri. Gitu teman-teman. Nah, jadi benar ya oke. Oke itu kan sebenarnya dari kata bahasa Inggris ya okai. Cuma di Koreain jadi oke gitu ya pakai kiek nih. Oke, coba kaci kaja. Ayo pergi bareng gitu ya. Ayo pergi bersama gitu. Nice. Oke, thank you ya Kak Alis sama Kak Cordelia. Tapi kita juga ada satu latihan lagi nih, latihan membaca. Kayaknya Kak Admin sih udah aku gitu ya. Boleh kalau Kak Admin? Boleh Kak, coba ya Kak. Boleh, silakan. Boleh, Iya, smart. Kak, langsung diartiin nih Kak, atau baca Ih, dulu terus. baca dulu dong biar ini Eh, mendalami nah, rasanya dulu maksudnya gitu. baca arti atau Hmm, eh, boleh sih, boleh nggak apa? oke. 오늘 날씨 진짜 좋아. Eh, 날 itu kayak cuaca ya. Cuaca hari ini
benar-benar aku suka. Nah, cinta cua. Aku benar-benar suka cuaca hari ini. Terus 아침에 친구랑 공원에 갔어. Pagi tadi, ya, acime itu pagi tadi, cingurang bersama teman. Itu gongwone apa ya, Kak? Gongwon Gong, itu taman, oh ya, E-nya ke. oh ya, ke taman. Eh, terus kaso itu pergi, jadi pergi ke taman. Acime cingurang gongwone kaso itu kayak pagi tadi aku bersama teman pergi ke taman. Terus sarami manas ma- manende ya mananende oh, ya. Sarami mananende 다들 운동하고 있었어. Oh, ya. Karena aku bertemu dengan orang-orang ini Sarami itu orang-orang terus Mananende eh, karena bertemu Mananen eh, terus tade orang-orang bentuk atau semua orang ondong hago itu olahraga isoso isoso berolahraga di sana isoso bener gak Kak? Nanti dikoreksi ya Kak. Ya, Terus apa? Send lagi. nada 친구랑 산책하면서 즐거웠어. Aku juga 친구랑 bersama teman 산책하면서 산책 itu apa ya? Eh, cek itu buku. San Kan, kalau cek cek kalau cek buku bener, tapi kalau saya cek bukan buku. apa Itu itu Kak? kayak kata kerja. Ayo apa? 산책하면 즐거웠어. Apa ya? Jalan-jalan. Bener, jalan-jalan. Iya, 산책하면서 즐거웠어. Karena aku jalan-jalan, 즐거웠어. Aduh, apa itu ya Kak? 즐거웠어. Oke, jelkowoso itu dari kata jelkopta. Jelkopta itu bisa artinya senang. Oh ya, nada 친구랑 산책하면서 즐거웠어. Jadi karena aku juga berjalan-jalan bersama teman, jadi aku merasa senang. Mungkin kayak gitu ya Kak. Oke, thank you ya Kak. Admin udah mencoba. Oke, mostly 90% nih. Kok 90%? Oke, kita tadi yang pertama ini ada kita beri dulu ya Kak, tapi nggak apa, udah good udah mencoba. Jadi di sini ada onel nasi cinca coa. Nah, ini kan tadi itu nasi ya. Bener tuh artinya cuaca. Tapi eh jadi bukan apa ya, nggak terpisah gitu ya. Jadi nalsi memang artinya cuaca gini, satu satu paket. Nah, gini tuh nalsi artinya cuaca gitu. Jadi bukan nal sendiri si sendiri, tapi nalsi gitu ya. Nah, kita bisa artiin hari ini cuacanya terus mana nih Lex? Oke, hari ini cuacanya sangat bagus atau sungguh bagus gitu. Nah, cinca kan bisa, cinca tuh kayak jongmal gitu ya, sungguh benar-benar gitu. Nah, acime 친구랑 공원에 갔어. Nah, berarti dia tuh udah pergi ceritanya. Kenapa? Karena di sini dia tuh kaso kada plus siat o gitu ya. Dia tuh maksudnya bentuk lampau gitu ya. Kaso yo. Nah, tadi pagi gitu ya atau pagi tadi Acim tuh pagi pada pagi tadi udah pergi ke taman dengan teman. Tadi kan kalau orang itu rang irang itu kan dan ya tinggal dipasangin itu konsonan atau vokal akhirnya. Nah, sarami mana nende. Nah, ini bukan bukan bertemu orang. Kalau bertemu itu tuh yang bentuknya kayak gini Kak, pakai nian. Jadi mana mana ada. Nah, ini baru artinya bertemu. Kalau yang ini ah nian sama hiut, yang ini nih bentuk ini nih, dia tuh dari kata manta. Nah, manta itu artinya banyak. Aduh, ini maaf ya, tanya susah banget pakai pakai touchpad. Nah, ini kayak gini bentuk awalnya tuh dia kata dasarnya tuh ini manta. Jadi 사람이 만났는데 다들 운동하고 있었어.
Nah, banyak orang, banyak orang tapi wait, dihapus dulu. Nah, oke, udah ya. Banyak orang nende itu kan bisa tapi dan kemudian tapi tergantung kalau di sini kita ngartinya sebagai tapi gitu ya. Banyak orang tapi mereka ada sorry, go isoso itu dari go isonya tuh digabung gitu dari kata go ita. Nah, go ita itu sedang ya, jadi sedang melakukan. Jadi banyak orang dan mereka semua tuh lagi lakukan olahraga. Nah, ta tadel itu tanya itu semua gitu ya. Ta itu artinya semua, delnya tuh lebih dari satu ya atau plural kan jadi kayak semua semua. Semua orang gitu maksudnya, semua orang tuh sedang lagi olahraga gitu loh. Nah, jadi bisa dibilang di taman tadi itu banyak orang, nah mereka tuh semua lagi pada olahraga. Nah, gitu ceritanya. Nah, nado 친구랑 산책하면서 즐거웠어. Saya juga senang karena jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan dengan teman gitu. Gitu artinya Kak Atpi kurang lebih. Jadi mostly udah bener 90% udah angka 90 tuh udah cakep, bacanya juga udah bagus. Tinggal tadi tuh kayak emang karena itu kan ya, karena bentukan Hangul tuh kadang ucapan sama tulisan tuh hampir mirip kan. Padahal katanya berbeda gitu kan, kayak tadi Manta sama Manada. Jadi ya gitu sih sedihnya. Memang saya juga gitu kadang ini agak kelihatan ya yang jarang kelihatan tuh yang antara Gogi sama Kogi itu kan sebenarnya kayak tipis-tipis gitu kan. Padahal yang satunya tuh pakai O duduk, yang satunya pakai O berdiri. Ya kan? Nah, itu kan tipis-tipis. Terus yang pakai yang bentuknya kayak H sama yang satunya lagi yang I sama itu kan juga mirip-mirip. Nah, itu tuh yang bikin 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 kita harus sering-sering latihan tuh kayak gitu. Gitu teman-teman. Tapi overall sampai sini udah bagus banget. Welcome kembali juga buat Kak Halima. Oke. Nah, kita udah latihan ya, teman-teman. Nah, sekarang kita 오늘 배우는 꽃같이 실생활에서 활용합시다. Nah, teman-teman, pelajaran hari itu diharapkannya bisa diterapkan pada atau diaplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, silakan teman-teman. Saya udah buka sesi Q&A. Nah, silakan. Bagi yang mau tanya, silakan bertanya. Oke. Barangkali ada yang mau tanya, boleh banget ya. Kita tunggu 1 menit kali ya, Kak. Jadi teman-teman, kesimpulannya tuh bahasa Korea tuh memang banyak tata bahasanya, tapi kita bisa kok mempelajari itu satu persatu gitu ya dan pakai atau pelajari yang bahasanya tuh sering digunakan gitu teman-teman dalam kehidupan sehari-hari karena lebih mudah aja gitu kan kalau kita tuh pelajarinya yang kayak gitu. Kalau kita jadi sebenarnya kita kuasai dulu aja yang dasar-dasarnya dulu sampai kita nanti paham betul tentang itu gitu. Aku mau tanya dong, tapi cara baca ada tadi yang di halaman, eh wait aku lihat di yang formal polite style ya Kak, yang propositive sentence. Tadi Oke, wait. mau mau oh iya, ini yang dibawa Kak. Cara bacanya gimana ya Kak? Hue Yang mana? eh, Yang ini? next next. Oke. Nah, ini Kak yang bawa. Hueyere, huewire, hue. Itu cara Oke, oke, oke. bacanya gimana Kak? Nah, ini sebenarnya tuh kan O sama I itu vokal rangkap ya. Nah, O sama I itu sebenarnya bunyinya itu OE. OE, OE. Jadi hampir mirip. Walaupun itu OI gitu ya, tapi jadi O itu memang bunyi gitu. Hoi. Nah, tapi kita nggak yang hoi gitu banget ya. Nah, ini kan yang EI ya. Ini EI itu yang di suku kata kedua itu EI. Bentar, mana? Tet? Hmm, ini.
Nah, ini yang suku kata kedua, ini gitu ya. Ini hoi. Hoi gak gitu sih, tapi kalau itu hei nih, wait, artinya rapat. Kalau nih teman-teman ngelihat tadi juga eh, tips and trick ya. Misalnya teman-teman enggak sih lah hacks. Misalnya teman-teman ada namanya nemuin hei terus tambahin seal. Nah, itu berarti ruangan rapat karena sealnya itu artinya ruangan gitu. Wah, ini doang artinya hei-nya itu rapat. Wait, tak play. Bisa hei, bisa jadi kayak nggak yang hoi gitu loh, tapi yang ada kayak e-nya dikit gitu. Bete, tak buka nih. Aku nebaknya Nih, ini Kak bacanya. Huiye. apa tuh? Huiye. Aku Hwie. nebaknya bacanya huiye. Atau Oh, huiye atau hue, hueye. Eh, hueyerel atau huiyerel. hei. Bisa hei ya, atau bisa hei. Jadi kayak ada unsur u-nya dikit banget, nggak sih? U sama e campuran u sama e. Hui gitu. Hei atau sorry, hui atau hui gitu. Jadi bukan hui, tapi lebih tipis. Hui gitu. Hei, hei, heiru. Mungkin mau dicoba ke admin. Heirel, heirel. Gitu ya Kak? Nah, itu. Heirel. Iya, iya, hei. Hmm. Makasih Ya, Kak. kurang lebih gitu. Iya, sama-sama. Oke, semoga menjawab ya. Oke, ada yang tanya lagi? Kayaknya kalau nggak ada yang tanya lagi, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, kamsahamnida ya teman-teman. Makasih yang udah hadir dan belajar bahasa Korea di waktu-waktu minggu kalian nih. Minggu malam yang semoga bermanfaat teman-teman. Semoga teman-teman nambah kosakata baru, terbiasa nanti dengan membaca bahasa Korea, dan semangat. Itu dari saya. Terima kasih. Saya kembali lagi ke kakak admin. Silakan kak. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih banyak untuk materi hari ini. Semoga teman-teman yang ikut join di kelas kita hari ini, semoga bisa kayak yang Kakak Tere sampaikan, semoga bisa dapat kosakata baru dan pemahaman baru. Nah, jangan lupa tadi saya sudah kirim ini ya teman-teman absen, jangan lupa diisi dan itu sebagai bahan evaluasi untuk kelas-kelas kita ke depannya. Em, Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oh, ada ini ya. Oh, enggak ya Kak, saya eh, nah, silahkan Kak. Silahkan di copy dulu absennya, terus nanti boleh diisi. Yang penting di copy dulu. Terima kasih banyak semua yang sudah hadir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita bisa ketemu di kelas-kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Ngasih. Apa sih Kak nyebutnya kalau bilang bye-bye? Waalaikumsalam Jalja? wabarakatuh. Terima kasih. Jalja? Kamsahamnida ya Robun. Dame mana yo? Kalau apa kak? Tadi mau tanya kalau bilang mau bye-bye gitu, meeting kayak gini ngomongnya apa? Jalja, Eh, tapi kan kayak Jalja kayak nggak masuk ya Kak. Jalga, bisa Jalga. bilang aja sih. Kayak Dame mana yo itu, atau eh bertemu sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, bisa gitu juga. Kalau Damju ya bertemu mana. besok banget nih.
bisa nail buayo gitu. Iya nih. Iya benar. Ya. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Bye-bye. Hmm. Kamsahamnida, 감사합니다, 여러분. 선생님. Semangat.